자, 이제 우리 인도네시아 국적을 땄고 Dia udah dapat warga negara Indonesia 또 인도네시아 선수가 됐으니까 dan sudah menjadi pemain Indonesia. Jadi diucapkan selamat. Pelatih kesayangan timnas Indonesia yang pernah berkarir di Liga Australia akan diulas di sini. Sempat mendapat banyak kritik di awal kepelatihannya, Shin Tae-yong kini telah menjadi pelatih kesayangan timnas Indonesia. Hal itu bisa terjadi tak lepas dari apa yang telah Shin Tae-yong berikan untuk persepakbolaan Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu menjadi sosok yang berbeda dengan pelatih tim nasional yang lain. Shin Tae-yong tidak ingin membidik prestasi yang instan, namun ingin membangun fondasi untuk timnas Indonesia untuk berkembang terus-menerus di masa mendatang. Hal itu terbukti dalam beberapa ajang terakhir. Tercatat, buah kerja keras Shin Tae-yong menghasilkan berbagai prestasi yang belum dicapai oleh pelatih lain. Yang paling berkesan, Shin Tae-yong sukses membawa timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia di 3 level yang berbeda, yakni U20, U23, dan senior. Tidak hanya itu, Shin Tae-yong juga sukses mendongkrak peringkat Indonesia hingga ke peringkat 147 di ranking FAFA. Tak ayang, Shin Tae-yong kini adalah sosok yang sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia. Kesuksesannya bersama timnas Indonesia tentu tidak lepas dari pengalamannya saat masih menjadi seorang pemain. Melansir laman Transfermarkt, Shin Tae-yong lebih banyak menghabiskan karir sebagai seorang pemain di Liga Korea Selatan. Diketahui, pelatih yang kini berusia 52 tahun itu pernah membela tim-tim seperti Daegu THS, Gyeongnam Uni, dan juga Seongnam Ilhwa. Prestasinya juga tidak main-main. Bersama timnya, Shin Tae-yong pernah menjadi juara di Liga Korea Selatan. Selain sukses di negaranya sendiri, Shin Tae-yong juga pernah melakukan abroad dengan bergabung bersama klub asal Liga Australia, Brisbane Roar. Shin Tae-yong bergabung ke Brisbane Roar pada Maret tahun 2005. Sayang, hanya sekira setengah tahun berseragam klub Liga Australia itu, Shin Tae-yong kemudian memutuskan untuk gantung sepatu. Pasca gantung sepatu, Shin Tae-yong langsung menjadi seorang asisten pelatih di klub terakhirnya, yakni Brisbane Roar. Kurang lebih 3 musim menjadi asisten pelatih di Australia, Shin Tae-yong kemudian memutuskan pulang ke negaranya. Dia menjadi pelatih di klub yang membesarkan namanya, Seongnam Ilhwa. Bersama klub ini, Shin Tae-yong sukses meraih berbagai prestasi termasuk memenangkan gelar Liga Champions Asia pada musim tahun 2009 sampai tahun 2010. Sederet prestasinya itu membawanya masuk ke jajaran pelatih timnas Korea Selatan. Hingga pada akhir tahun 2019, Shin Tae-yong menekan kontrak untuk menjadi pelatih di timnas. Pelatih asal Korea Selatan itu pun bertahan di tim sampai saat ini. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menceritakan awal mula bisa melatih skuad Garuda. Ternyata, semua berawal dari mantan sekretaris jenderal PSSI, Ratu Tisha, yang menghubungi Korea KFA. Ratu Tisha mengatakan kepada KFA bahwa ingin berbicara dengan Shin Tae-yong yang berstatus sebagai pelatih Korea Selatan di Piala Dunia tahun 2018. Ia menitipkan pesan supaya Shin Tae-yong menghubungi balik PSSI. Mantan sekretaris PSSI Ratu Tisha menghubungi Asosiasi Sepak Bola Korea KFA. Dia mengatakan bahwa dia ingin berbicara dengan saya, ex-pelatih timnas Korea, kata Shin Tae-yong yang diterjemahkan oleh kanal YouTube Bebas. Shin Tae-yong pun tertarik dengan pembicaraan Ratu Tisha dengan KFA. Dia kemudian menghubungi PSSI dan diundang untuk bertemu dengan para petinggi PSSI.
Namun, karena khawatir pertemuan itu diketahui media, Shin Tae-yong memilih bertemu di Malaysia. Kebetulan ketika itu timnas Indonesia away ke Malaysia dalam rangka pertandingan kualifikasi Piala Dunia tahun 2022 zona Asia. Nah, di kesempatan itu, Shin Tae-yong dan PSSI bertemu secara diam-diam dan membicarakan proyek menangani skuad Garuda. Waktu itu ada pertandingan timnas Indonesia di Malaysia. Karena saya khawatir kalau saya pergi ke Indonesia, media dan orang perang akan mengetahuinya. Jadi saya pergi ke Malaysia, ujar Shin Tae-yong. Di Malaysia, saya bertemu dengan ketua, sekretaris, badan eksekutif PSSI secara diam-diam. Kami membicarakan visi dan kemudian saya berpikir, oke, saya akan mempertimbangkan dengan baik, lanjutnya. Begitulah saya pada akhirnya pergi ke Indonesia. Tuturnya menambahkan. Ketika di Malaysia, Shin Tae-yong harus menyaksikan timnas Indonesia menelan kekalahan dengan skor 0-2. Nasib baik, kekalahan itu tidak membuat dirinya kabur. Sebulan kemudian, Shin Tae-yong resmi melatih Indonesia dengan durasi 4 tahun. Pelatih 52 tahun itu juga sudah membalaskan kekalahan timnas Indonesia kala itu di ajang Piala AFF tahun 2020 belum lama ini. Skuad Garuda sukses mengalahkan Malaysia dengan skor telak 4-1. Evan Dimas KS juga sukses menjadi runner-up.